Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Terus belajar. Yes, yes, yes. Merdeka. Yes. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Kita akan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa-siswa sekalian. Yang pertama yaitu Diana Septiani. Hadir, Pak. Haryani. Hadir, Pak. Bayu. Agustian. Septi. Hadir, Pak. Mungkin kendala sinyal, Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Iya. Hadir, Pak. Terus Pira Indriani. Hadir, Pak. Panji. Oke, mungkin Panji terkendala sinyal juga ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tepuk semangat biar kita semangat. Oke. Coba mic-nya di unmute semua. Unmute. Tepuk semangat. 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 Oke, apakah anak-anak sekalian sudah semangat? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah semangat, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 6. Yang pertama yaitu siswa dapat menemukan makna yang terkandung dalam dongeng binatang tentang hidup rukun melalui membaca dan menyimak dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan isi dongeng binatang tentang sikap hidup rukun dengan kehidupan sehari-hari setelah membaca dan menyimak dengan teliti. Yang ketiga, siswa dapat menyusun kembali dongeng binatang tentang hidup rukun melalui penugasan dengan percaya diri. Yang keempat, siswa dapat menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dengan cermat. Yang kelima, siswa dapat menganalisis contoh-contoh pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan berdiskusi dan cermat. Yang keenam, siswa dapat menyusun kembali pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang sesuai dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui penugasan dengan cermat. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang kita akan belajar yaitu hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1 ya. Nah, kita akan belajar tentang dongeng atau fabel. Apakah sini ada yang tahu apakah itu dongeng fabel? Dongeng fabel adalah cerita yang menyajikan tentang hewan, Pak. Oke, bagus sekali Ramaginantia. Di sini Bapak sudah memiliki contohnya. Silakan disimak ya. Iya, Pak. Cerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan.
sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai, tikus yang angkuh. Aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Sedangkan sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian. Tentu saja, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kamu makanku, kau hanya akan hidup sendirian. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Mari kita berteman. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Oke, apakah kalian sudah menyimak video tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Apa? tadi video itu berjudul Kecerdikan Membawa Kebaikan. Nah, kita dapat menggali makna di dalam fabel tersebut, yaitu kita itu sebagai manusia harus hidup dengan rukun dengan sesama. Kita tidak boleh bertindak semena-mena. Jadi, jika kita hidup rukun, kita itu akan damai dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, biasanya kan di rumah, kalau ayah kita itu membacakan dongeng, itu kan biasanya ibu memberi kue. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang potong-potongan kue, yaitu pecahan. Di sini apakah anak-anak sudah tahu apakah itu pecahan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum tahu, simak contoh yang Bapak berikan ya. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah donat. Donat ini akan dipotong menjadi dua bagian, jadi seperti ini. Nah, yang setengah ini sebelah kiri disebut dengan setengah. Yang sebelah kanan disebut dengan setengah juga. Jadi seperti ini ya, satu donat potong di dua bagian yang sama besar. Jadi kalau tidak sama besar itu belum bisa disebut dengan pecahan. Nah, satu bagian potongan donat tadi itu disebut dengan setengah atau 1/2. Oke, 1/2 apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu sini Bapak mempunyai kue. Kue ini Bapak akan belah menjadi 3 bagian, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi seperti ini. Nah, satu bagian kue ini disebut dengan 1/3.
Ini 1/3 bagian, 1/3 bagian, dan 1/3 bagian. Nah, setiap potongan kue ini itu sama besarnya. 3 itu sama besarnya. Kalau tidak sama besar, tidak bisa disebut dengan pecahan. Satu potongan kue ini disebut dengan 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, selanjutnya itu 1/4. Di sini juga mempunyai contoh, yaitu pizza. Pizza ini dipotong menjadi 4 bagian. Satu bagian pizza disebut dengan 1/4. Jadi yang ini 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Oke, apakah anak-anak sudah mengerti yang 1/4, 1/4, dan 1/3? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, cintakan 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, di sini 1 disebut dengan apa, anak-anak? Jumlah 1 buah kue, Pak. Ya, 1 buah kue atau 1 buah pizza ini disebut dengan apa? Pembilang atau penyebut? Pembilang, Pak. Bilang, Pak. Ya, pembilang. Pembilang, Pak. 4 disebut dengan apa, anak-anak? Penyebut, Pak. Menyebut, Pak. Penyebut. 4 ini dapat dari mana? Tadi 4 kue yang dibagi. Ya, jadi 1 kue yang dibagi 4. benar sekali Rahmagi Natia. Jadi 4 ini diperoleh dari 4 potong pizza yang dibagi 4 bagian. Jadi mendapat 1/4 yang terdiri dari 4 potong kue. Nah, jadi pecahan adalah bagian dari kesatuan. Jadi seperti ini. 1/2 dan 1/2 merupakan suatu bagian penuh dari 1 buah donat ini. Jadi pecahan merupakan sebagian dari donat ini. Oke, apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke via grup WhatsApp. Di sana Bapak sudah mempunyai LKPD yang akan kami kerjakan nantinya ya. Baik, Pak. Nah, pada pelajaran selanjutnya Bapak akan meminta kalian untuk mempresentasikan LKPD tersebut dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Di sini apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai dongeng fabel atau pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4? Sepertinya tidak, Pak. Oke, kalau tidak, Bapak akhiri. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak stop share ya. Iya, Pak.